Namaku Alia. Usiaku sudah 45 tahun. Sejak suamiku meninggal hampir 10 tahun lalu, aku terbiasa hidup sederhana, ditemani satu-satunya anakku, Nadia. Rumah kecil peninggalan suamiku selalu terasa sunyi, apalagi bila Nadia harus sibuk bekerja, dan aku hanya ditemani kesunyian jam dinding serta suara ayam tetangga. Namun sejak beberapa bulan terakhir, suasana rumah berubah. Nadia menikah dengan seorang pria bernama Reno. Aku masih ingat jelas hari pertama mereka pulang setelah akad. Reno tampak gugup, tapi juga ramah. "Ibu jangan sungkan ya, saya anggap ini rumah sendiri," katanya sambil menunduk sopan. Ucapan itu sederhana, tapi sejak hari itu aku tahu, rumahku tak akan sama lagi. Reno membuka usaha kecil di teras rumah. Ia menjual pulsa, kartu perdana, hingga aksesoris ponsel. Dari pagi hari, aku sering melihatnya sibuk menata meja, merapikan kabel, charger, earphone, bahkan memperbaiki ponsel pelanggan yang rusak. Ada keseriusan di wajahnya setiap kali bekerja, meski usahanya masih kecil. Sementara Nadia, anakku, bekerja di sebuah bank swasta. Jadwalnya padat, pagi sudah bergegas. Malam baru pulang dengan wajah lelah. Kadang aku merasa kasihan melihat Reno sendirian menjaga lapak kecilnya, sementara istrinya sibuk di kantor. Maka, tanpa banyak pikir panjang, aku terbiasa menyiapkan segelas teh hangat atau kopi untuk menemaninya. "Ini Reno, minum dulu biar segar," kataku suatu pagi sambil meletakkan cangkir di meja. Reno tersenyum sopan, wajahnya bercahaya oleh matahari pagi. "Terima kasih banyak, Bu. Jadi lebih semangat rasanya kalau ada yang perhatian begini." Awalnya, semua itu kulakukan murni sebagai kewajiban seorang ibu mertua. Aku ingin Nadia tenang bekerja, yakin bahwa suaminya dijaga dan diperhatikan. Namun lama-lama, entah bagaimana, ada rasa hangat setiap kali aku menyiapkan sesuatu untuknya. Hari-hariku yang dulu sepi, kini lebih hidup. Kadang kami berbincang ringan soal harga kebutuhan pokok di pasar, kadang tentang pelanggan Reno yang cerewet, atau sekadar tentang cuaca panas yang tak menentu. Obrolan sederhana itu, tanpa kusadari, membuatku tersenyum lebih sering. Ada hari-hari di mana Reno membantu mengangkat galon air atau memperbaiki pintu dapur yang mulai reot. "Biar saya saja, Bu, jangan sampai Ibu capek," katanya sambil tersenyum. Aku merasa dihargai, diperhatikan, sesuatu yang sudah lama hilang dari hidupku sejak suamiku tiada. Aku tahu posisiku. Aku hanyalah ibu dari istrinya. Aku berusaha keras menepis pikiran yang muncul, bahwa mungkin aku mulai menantikan kehadirannya di teras setiap pagi, atau bahwa setiap senyum sopannya membuat dadaku hangat. Semua itu harus kubuang jauh, begitu aku mengingat bahwa Reno adalah suami anakku sendiri. Tapi kenyataan berbicara lain. Semakin Nadia tenggelam dalam pekerjaannya, semakin sering pula aku berhadapan dengan Reno. Ia punya sifat yang mudah diajak bicara, ringan tangan dan penuh semangat. Tidak heran aku jadi terbiasa melihatnya hampir setiap saat. Sore itu, saat matahari condong ke barat, aku duduk di kursi kayu di teras, sambil memilah sayuran yang baru kubeli dari pasar. Reno sedang menutup lapak sebentar karena pelanggan sepi. Ia lalu duduk di kursi sebelahku, menghela napas panjang. "Capek ya, Ren?" tanyaku tanpa menoleh. "Lumayan, Bu, tapi saya senang. Dari kecil saya memang terbiasa kerja. Kalau tidak sibuk rasanya malah aneh." Aku tersenyum samar. Mirip almarhum ayahnya Nadia dulu. Tidak bisa diam, selalu cari kesibukan. Kami terdiam sejenak. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma bunga Kamboja dari halaman tetangga. Aku bisa merasakan ada ketenangan di saat-saat sederhana seperti itu. Malam harinya, setelah Nadia pulang dengan wajah lelah, aku memandanginya sebentar. Anakku terlihat letih, langsung masuk kamar tanpa banyak bicara. Aku paham pekerjaannya berat. Aku tidak pernah menyalahkannya. Namun di sisi lain, aku sadar bahwa kesibukan Nadia membuatku semakin sering berinteraksi dengan Reno. Dan itulah awal dari semua rasa yang sulit kupahami. Sebuah keakraban kecil yang tumbuh tanpa kusadari, yang seharusnya tidak pernah ada. Hari itu langit mendung sejak siang. Awan hitam bergulung-gulung,
membuat suasana rumah terasa lebih muram dari biasanya. Aku duduk di ruang tengah sambil melipat pakaian, mencoba mengusir resah yang entah datang dari mana. Reno di luar masih sibuk dengan lapaknya, sementara Nadia belum pulang dari kantor. Ketika senja datang, hujan mulai turun deras. Butiran air menghantam genting, deras, dan berisik. Petir sesekali membelah langit, membuat kaca jendela bergetar. Aku berusaha menenangkan diri, meski sejak kecil aku memang punya fobia pada suara petir dan kegelapan. Sejak suamiku meninggal, rasa takut itu malah semakin parah. Karena tak ada lagi sosok yang menenangkan ketika aku panik. Tiba-tiba, listrik padam. Rumah langsung gelap gulit. Aku menahan napas, jantungku berdetak kencang. Panik menyerang begitu saja. Tanganku meraba-raba meja, mencari lilin yang sudah kusiapkan sebelumnya. Tapi mungkin karena gemetar, lilin itu malah jatuh dan menggelinding entah kemana. Kegelapan terasa seperti dinding tebal yang menelanku. Bayangan hitam seakan menari-nari di sudut ruangan. Nafasku tersengal. Astagfirullah. Bisikku berusaha menenangkan diri, tapi suaraku bergetar. Di tengah panik itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Lalu sebuah suara berat, namun lembut memecah ketakutanku. Bu, tidak apa-apa, gelap sekali, ya. Itu suara Reno. Aku refleks berdiri. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meraih dan memeluknya erat. Tubuhku gemetar. Maaf, Ren, aku takut sekali. Suaraku lirih, nyaris putus. Tubuhnya sempat kaku, seakan tak siap dengan pelukan mendadak itu. Tapi kemudian, pelan-pelan, aku merasakan tangannya menyentuh pundakku dengan canggung. Tidak apa-apa, Bu. Saya di sini, tenang saja. Katanya dengan suara pelan, nyaris berbisik. Reno punyamu mulai keras ya. Iya, Bu, maaf, sahutnya pelan dengan suara lirih. Sini tambah dekat tambah tekan tidak apa-apa, suara itu kuucapkan tanpa sadar, karena terbawa suasana. Kami berdiri begitu lama. Dalam gulita, hanya ditemani suara deras hujan dan gelegar petir. Aku bisa merasakan kehangatan tubuhnya menembus kain tipis bajuku. Kehangatan yang sudah lama hilang dari hidupku sejak kepergian suamiku. Saat itu, waktu seakan berhenti. Aku lupa siapa aku, siapa dia, dan apa hubungan kami sebenarnya. Yang ada hanya rasa aman, nyaman, sekaligus berbahaya. Beberapa menit kemudian, listrik menyala kembali. Lampu di ruang tengah berkedip sebelum akhirnya terang. Aku buru-buru melepaskan pelukan itu. Wajahku terasa panas, jantungku berdetak tak karuan. Maafkan ibu, Ren, aku tidak sadar, ucapku terbata. Reno tersenyum kaku, menunduk sebentar. Tidak apa-apa, Bu. Saya mengerti, ia lalu pura-pura sibuk menyalakan televisi. Seakan ingin mengalihkan suasana. Malam itu kami tidak banyak bicara lagi. Nadia baru pulang beberapa jam kemudian. Basah kuyup karena kehujanan di jalan. Ia masuk kamar tanpa menyadari apa yang sebelumnya terjadi di rumah. Aku sendiri tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Setiap kali memejamkan mata, bayangan pelukan singkat dalam kegelapan itu kembali hadir. Aku tahu seharusnya aku hanya takut gelap. Seharusnya pelukan itu murni karena panik. Tapi entah mengapa, aku bisa merasakan sesuatu yang lain. Sesuatu yang hangat, yang selama ini tidak pernah lagi kurasakan. Dan lebih dari itu, aku tahu Reno pun merasakannya. Aku bisa melihat dari cara dia menatapku setelah kejadian itu. Ada sesuatu yang berubah. Batas yang seharusnya jelas antara ibu mertua dan menantu mulai terasa kabur. Sejak malam mati lampu itu, ada sesuatu yang berbeda. Aku dan Reno tidak pernah membicarakan kejadian itu secara langsung, seolah-olah sama-sama sepakat melupakannya. Tapi aku bisa merasakan perubahan dari caranya bersikap padaku. Biasanya ia hanya sekadar tersenyum sopan ketika aku membawakan minum atau makanan. Namun sekarang, ada tatapan yang lebih lama dari biasanya, ada senyum yang terasa lebih hangat. Dan tanpa kusadari, aku mulai menunggu-nunggu saat-saat singkat itu. Pagi hari, ketika aku membawa teh hangat ke teras, aku selalu melihatnya sudah sibuk menata lapak. Ini Ren, minum dulu. Pagi-pagi begini sebaiknya jangan langsung capek.
Reno menoleh, tatapannya jernih. Terima kasih, Bu. Kalau bukan karena Ibu, mungkin saya sudah malas jualan. Masakan dan minuman Ibu bikin saya betah di rumah terus. Aku tertawa kecil mencoba menyembunyikan debar di dada. Ah, kamu saja yang terlalu baik ngomongnya. Tapi setelah itu aku masuk rumah dengan pipi panas. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan kehadirannya. Sementara Nadia semakin tenggelam dalam pekerjaannya. Ia sering pulang larut malam, kadang langsung masuk kamar dengan wajah letih tanpa sempat duduk bersama kami. Ada hari-hari di mana ia bahkan membawa pekerjaan pulang, menatap layar laptop sampai larut. Aku tidak pernah menyalahkan anakku. Aku tahu ia bekerja keras untuk masa depannya. Tapi diam-diam, aku menyadari bahwa kesibukannya itu justru membuatku semakin sering berdua dengan Reno. Kadang sore hari kami duduk di teras bersama, memandangi jalanan sepi. Reno bercerita tentang mimpinya punya toko spare part yang lebih besar, lebih modern, dengan etalase kaca dan rak barang yang rapi. Aku pengen suatu hari bisa buka toko sendiri, Bu, biar Nadia juga bangga sama saya. Aku menatapnya sebentar, lalu tersenyum. Kalau kamu tekun, itu pasti bisa. Jangan menyerah ya, Ibu doakan. Tatapan matanya pada saat itu membuatku terdiam. Ada rasa percaya diri yang ia pancarkan, tapi juga ada kelembutan yang membuatku merasa dihargai. Di lain hari, ia membantuku membawa belanjaan dari pasar. Biar saya yang angkat, Bu. Berat begini tidak usah repot sendiri, katanya sambil mengambil kantong-kantong sayur dari tanganku. Aku mengangguk dan hatiku terasa hangat, seakan ada sosok laki-laki di rumah ini lagi. Tapi kemudian rasa bersalah menelanku. Setiap kali aku mulai merasakan kenyamanan bersamanya, wajah Nadia muncul dalam pikiranku. Anakku sendiri. Aku tidak boleh seperti ini. Apa yang kupikirkan ini salah, sangat salah. Namun semakin aku berusaha menolak, semakin aku menikmati kebersamaan itu. Malam hari, ketika Nadia sudah tidur, kadang Reno masih duduk di ruang tengah, menonton televisi kecil peninggalan suamiku. Aku lewat hanya untuk mengambil air minum, tapi langkahku sering melambat. Ada keinginan untuk ikut duduk, berbincang sebentar, sekadar mendengar suaranya. Dan ketika akhirnya aku benar-benar duduk di sebelahnya, aku merasa canggung sekaligus damai. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya obrolan sederhana. Tapi entah kenapa, setiap detik bersamanya seolah membekas. Aku mulai takut pada diriku sendiri. Aku takut kalau perasaan ini semakin dalam, aku tidak lagi mampu mengendalikannya. Namun hari itu Nadia pulang dan bercerita dengan nada riang meski wajahnya lelah. Bu, minggu depan kantor menugaskan aku keluar kota 3 hari. Ada pelatihan, tolong temani Reno di rumah ya, jangan biarkan dia sendirian. Aku hanya mengangguk. Senyumku kaku. Tapi di dalam hatiku ada sesuatu yang bergetar aneh. 3 hari. Itu berarti aku akan lebih sering berdua dengan Reno, tanpa Nadia di rumah. Dan aku tidak tahu apakah itu kabar baik, atau justru sebuah bencana. Hari keberangkatan Nadia akhirnya tiba. Pagi itu ia sibuk berkemas, wajahnya tampak cerah meski sedikit lelah. Aku membantu menyiapkan sarapan, sementara Reno mengantar koper ke mobil jemputan kantor yang sudah menunggu di depan rumah. Bu, jangan lupa temani Reno di rumah ya, kata Nadia sambil mencium tanganku. Dia pasti butuh teman ngobrol kalau sepi. Aku tersenyum, menahan debar di dada. Iya nak, hati-hati di perjalanan. Jangan lupa kabari kalau sudah sampai. Mobil itu melaju meninggalkan halaman. Aku berdiri di depan pintu, menatap punggung anakku yang semakin jauh. Dan ketika mobil itu hilang di tikungan, aku menoleh sekilas pada Reno. Dia menatapku singkat, lalu tersenyum kecil. Entah kenapa, senyuman itu terasa berbeda. Hari pertama masih terasa canggung. Aku berusaha menyibukkan diri dengan pekerjaan rumah. Mencuci, menyap, memasak. Reno sibuk dengan lapaknya di teras. Kami hanya berbicara seperlunya. Namun menjelang malam, hujan kembali turun. Tidak deras, hanya rintik-rintik. Tapi cukup membuat udara dingin merayap masuk ke dalam rumah. Reno duduk di ruang tengah, menonton televisi. Aku membawa 2 cangkir teh panas, lalu meletakkannya di meja. Minum dulu, Ren.
Udara dingin begini jangan biarkan badan masuk angin. Ia menoleh, tersenyum. Ibu selalu perhatian, saya jadi malu. Aku hanya tersenyum samar, lalu duduk di kursi seberangnya. Kami berbincang ringan, mulai dari kabar tetangga hingga cerita masa kecil. Semakin lama, obrolan itu semakin dalam, seolah-olah aku sedang berbicara dengan seseorang yang sudah lama mengenalku. Aku bercerita tentang masa muda, tentang suamiku, tentang kesepian yang kurasakan sejak ia meninggal. Reno mendengarkan dengan wajah serius, sesekali mengangguk, sesekali menimpali dengan cerita tentang keluarganya sendiri. Kalau ibu bicara, rasanya saya kayak dengar cerita yang menenangkan, ucapnya tiba-tiba. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, tapi menusuk hati. Hari kedua, suasana semakin akrab. Aku memasak makanan kesukaan Reno, semur ayam dengan kentang. Ketika aku meletakkan piring di depannya, ia berkata, "Andai setiap hari makan begini, saya tidak perlu jajan di luar. Masakan ibu bikin saya betah." Aku tertawa kecil, tapi dalam hati ada sesuatu yang hangat merayap. Betah. Kata itu menggema di benakku sepanjang hari. Sore harinya, hujan turun lebih deras. Kali ini disertai petir yang membuatku kembali gelisah. Reno sadar akan ketakutanku. Ia duduk lebih dekat, berkata lembut, "Kalau takut, jangan sendirian, Bu. Duduk saja di sini." Aku mengangguk, duduk di kursi sebelahnya. Rasanya jarak antara kami semakin tipis. Malam itu aku sulit tidur. Aku terbaring di kamar, memandangi langit-langit. Teringat pada cara Reno menatapku. Ada sesuatu di balik tatapannya. Sesuatu yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Hari ketiga, aku mulai merasakan bahaya. Kami duduk di ruang tengah menjelang malam. Reno berbicara banyak tentang mimpinya, tentang bagaimana ia ingin membahagiakan Nadia. Tapi entah kenapa, ketika ia menoleh padaku, matanya tidak hanya berbicara tentang anakku, melainkan juga tentang aku. Aku tahu seharusnya aku menjaga jarak. Aku tahu aku tidak boleh larut. Tapi saat aku melihatnya begitu dekat, mendengarnya berbicara dengan suara tenang dan tulus, ada bagian dari diriku yang runtuh. Aku menunduk, mencoba mengalihkan pandangan. "Ren, ini salah kan?" Reno terdiam, suaranya pelan ketika menjawab. "Saya juga bingung, Bu, tapi kenapa rasanya kita saling mengerti?" Kata-kata itu mengguncangku. Aku bangkit dari kursi, beralasan ingin menyiapkan makan malam. Tapi tanganku gemetar ketika menggenggam gagang pintu dapur. 3 hari itu akhirnya berlalu. Malam terakhir sebelum Nadia pulang terasa panjang dan berat. Aku mencoba menjaga jarak, tapi aku tahu ada sesuatu yang sudah berubah di antara kami. Dan aku takut perubahan itu tidak akan pernah bisa kembali seperti semula. Malam itu hujan turun lebih deras dari biasanya. Angin berdesir kencang, membuat jendela bergetar. Suara air hujan menghantam genting bagaikan ribuan ketukan tak henti. Aku duduk di ruang tengah dengan selimut tipis, mencoba menenangkan diri. Tapi rasa cemas bercampur sepi membuatku gelisah. Baru selesai merapikan lapaknya masuk ke ruang tengah. Rambutnya sedikit basah. Ia membawa 2 gelas teh panas dari dapur. "Udara dingin begini, lebih enak minum yang hangat," katanya sambil menyodorkan salah satunya padaku. Aku menerima dengan senyum tipis. "Terima kasih, Ren. Kamu perhatian sekali. Kami duduk bersebelahan cukup dekat hingga aku bisa merasakan hangat tubuhnya." Televisi menyala, tapi suara hujan jauh lebih mendominasi. Sesekali petir menyambar, membuat cahaya terang sesaat menembus kaca jendela, lalu hilang kembali dalam kelam. Aku menggenggam gelas teh erat-erat, berusaha mengalihkan pikiran. Tapi semakin aku mencoba, semakin aku sadar bahwa jarak di antara kami semakin tipis. "Bu," suara Reno tiba-tiba terdengar pelan. Aku menoleh, menunggu lanjutannya. Ia menatapku dengan mata yang bergetar. Saya tidak tahu harus bagaimana, tapi sejak hari itu saya merasa berbeda. Aku tercekat, jantungku berdegup kencang. "Ren, jangan bicara begitu," kataku buru-buru, meski suaraku bergetar. "Tapi itu yang saya rasakan," jawabnya. "Ibu baik, perhatian. Kadang saya lupa kalau ibu adalah mertua saya, bukan orang lain."
Aku menunduk, menahan air mata. Kata-katanya seperti pisau yang menusuk. Karena aku tahu, aku pun merasakan hal yang sama. Ini salah, Ren, bisiku hampir tak terdengar. Kamu suami Nadia, anakku sendiri. Hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Lalu tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang membuat nafasku tercekat. Tangan Reno menyentuh punggung tanganku yang menggenggam gelas. Sentuhan itu ringan, tapi cukup untuk membuat seluruh tubuhku gemetar. Aku ingin menarik tanganku, tapi tubuhku menolak. Ada bagian dari diriku yang justru merindukan kehangatan itu. Perlahan, aku menyandarkan kepala di pundaknya. Tidak ada kata-kata, hanya keheningan yang pekat. Dalam detik-detik itu, aku merasa aman sekaligus hancur. Aman karena ada seseorang yang mengisi kesepianku. Hancur karena aku tahu aku sedang mengkhianati anakku sendiri. Meski hanya lewat perasaan. Beberapa menit berlalu sebelum akhirnya aku bangkit menjauhkan diri. Wajahku merah padam, jantungku masih berdegup kencang. Sudah malam, aku masuk kamar dulu, kataku terbata, berusaha menutupi rasa kalut. Reno hanya mengangguk, matanya penuh keraguan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatapku sampai aku benar-benar masuk ke kamar. Malam itu aku menangis diam-diam. Menangis karena aku lemah. Menangis karena aku membiarkan perasaan ini tumbuh. Aku ingin melupakannya, tapi bayangan pundaknya, tatapan matanya, dan sentuhan tangannya terus menghantui pikiranku. Sejak malam itu, segalanya menjadi berbeda. Kami berusaha bersikap biasa di hadapan Nadia, tapi ada jarak samar yang tak bisa disembunyikan. Jarak yang justru membuat kami semakin sadar bahwa kami telah melewati batas. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa sangat berat. Aku dan Reno tetap berusaha bersikap biasa, namun ada sesuatu di antara kami yang tak lagi sama. Setiap kali berpapasan di ruang tamu atau dapur, ada tatapan singkat yang seolah bicara lebih banyak daripada kata-kata. Setiap kali tangannya tanpa sengaja menyentuh tanganku, saat memberikan piring atau gelas, ada getaran halus yang menyusup jauh ke dalam dada. Aku mencoba menepisnya dengan doa. Malam-malamku dipenuhi istighfar, memohon agar Allah menjauhkan perasaan yang salah ini. Namun semakin aku berdoa, semakin sering bayangan Reno muncul dalam pikiranku. Aku tahu aku sudah terlalu jauh, dan aku tahu jika aku tidak berhenti sekarang, semuanya akan hancur. Suatu malam, ketika Nadia sudah terlelap, aku mendapati Reno masih duduk di ruang tengah. Lampu redup, televisi menyala dengan suara kecil. Ia tampak termenung, wajahnya penuh resah. Aku berdiri sejenak di ambang pintu, ragu apakah harus menghampirinya. Tapi kemudian ia menoleh, dan mata kami bertemu. Tatapan itu membuat langkahku terhenti. "Bu!" Suaranya lirih. Saya bingung. Aku menelan ludah, lalu duduk di kursi seberangnya. "Bingung kenapa?" Ia menunduk, suaranya nyaris bergetar. "Apa yang kita rasakan ini salah kan? Tapi kenapa saya tidak bisa menghilangkannya?" Jantungku berdetak kencang. Aku menarik napas panjang sebelum menjawab. "Ren, sejak awal aku tahu ini salah. Kamu suami anakku, aku ibunya. Tidak ada jalan untuk kita. Apa yang terjadi itu hanya kelemahan sesaat." Reno menatapku dengan mata yang penuh luka. "Tapi ibu tahu, saya menghargai ibu lebih dari sekadar mertua. Saya merasa dekat, dimengerti, dan diperhatikan. Sesuatu yang bahkan kadang sulit saya dapatkan dari Nadia." Aku terdiam, dadaku perih mendengar pengakuannya. Aku tahu Reno tidak sedang menyalahkan anakku, tapi kata-katanya membuatku sadar betapa mudahnya hati manusia goyah ketika merasa dimengerti. Aku menggenggam tanganku erat-erat di pangkuan. "Ren, dengarkan aku. Kalau kita teruskan ini, yang hancur bukan hanya kita berdua. Nadia akan terluka, rumah tangganya akan runtuh, dan aku akan kehilangan segalanya, termasuk anakku sendiri." Reno menutup wajahnya dengan kedua tangan, menarik napas berat. Saya tahu, tapi sulit sekali melupakannya. Aku bangkit, berdiri di hadapannya. Hatiku berperang hebat, antara keinginan untuk meraih bahunya dan memeluknya lagi, atau mendorongnya menjauh. Dengan suara bergetar, aku berkata,
Ren, mulai besok, aku ingin kamu dan Nadia pindah. Carilah rumah kecil, kontrakan sederhana, apa saja. Jangan tinggal di sini lagi. Aku tidak sanggup kalau kita terus begini. Ia mendongak, matanya membesar. Bu, apa itu artinya ibu tidak mau melihat saya lagi? Aku menggigit bibirku hingga hampir berdarah. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Bukan begitu. Aku hanya ingin menyelamatkan kita semua. Aku ingin kamu bahagia dengan Nadia, bukan terjebak dengan perasaan salah padaku. Suasana hening. Hanya suara televisi dan hujan tipis di luar jendela yang menemani. Reno tidak berkata apa-apa lagi malam itu. Ia hanya menatapku lama, dengan mata yang penuh perasaan tak terucap, sebelum akhirnya bangkit dan masuk ke kamarnya. Aku berdiri kaku di ruang tengah, air mata terus mengalir. Malam itu aku merasa kalah oleh perasaan sendiri, namun sekaligus kuat karena berhasil mengambil keputusan. Beberapa hari setelah percakapan malam itu, suasana rumah berubah dingin. Aku dan Reno berusaha menjaga sikap di depan Nadia. Kami tidak lagi banyak mengobrol, bahkan sekadar tatapan pun sebisa mungkin kuhindari. Namun aku tahu, di balik semua itu ada perasaan yang sama-sama kami sembunyikan. Nadia sendiri tidak menyadari apa-apa. Ia justru terlihat bahagia ketika suatu sore bercerita, "Bu, aku dan Reno dapat info kontrakan dekat kantor. Harganya terjangkau, lokasinya juga lumayan. Mungkin minggu depan kita bisa pindah." Aku tersenyum sambil mengangguk, meski dalam hatiku terasa ada jarum yang menusuk. "Bagus itu, Nak. Ibu senang kalian bisa mandiri. Biar kalian lebih leluasa mengurus rumah tangga kalian sendiri." Reno yang duduk di sebelahnya hanya diam, menunduk sambil memainkan sendok. Sesekali ia mencuri pandang ke arahku, tapi cepat-cepat kutepis dengan senyum tipis seolah semuanya baik-baik saja. Hari pindahan pun tiba. Pagi itu rumah terasa ramai, penuh dengan tumpukan kardus, pakaian, dan perabot yang harus dibawa. Aku membantu mengikat tas dan membungkus piring dengan koran, sementara Nadia mondar-mandir memeriksa barang-barang. Reno beberapa kali masuk keluar rumah mengangkat barang ke mobil pick-up yang disewa. Setiap kali ia melewati ruang tamu, aku menunduk. Tidak berani menatap matanya terlalu lama. Aku takut kalau aku menatapnya, aku tidak akan sanggup menahan air mata. Ketika semua hampir selesai, Nadia menggenggam tanganku erat. "Bu, nanti sering main ke kontrakan ya. Jangan sendirian terus di sini." Aku mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. "Tentu saja, Nak. Ibu pasti datang." Sesaat setelah itu, Reno masuk membawa kotak terakhir. Ia berhenti sebentar di hadapanku. Tatapannya penuh makna, begitu dalam, seolah ingin mengatakan banyak hal yang tidak mungkin diucapkan di depan Nadia. Aku hanya mampu membalas dengan senyum samar, seolah berkata, "Kita tahu apa yang pernah ada, tapi kita juga tahu kita harus berhenti di sini." Mobil pick-up perlahan menjauh dari halaman rumah. Nadia melambai penuh semangat dari jendela, sementara Reno hanya menunduk sebentar, lalu akhirnya tersenyum kecil ke arahku sebelum kendaraan itu hilang di tikungan jalan. Aku berdiri di depan rumah, menatap kosong. Dada terasa sesak, mataku panas, tapi aku menahan diri agar tidak menangis di hadapan tetangga yang ikut membantu. Namun malamnya, ketika rumah benar-benar sepi, aku tidak lagi mampu menahan air mata. Aku duduk di ruang tengah yang kini hening, menatap kursi yang dulu sering ditempati Reno sambil bercerita tentang usahanya. Menatap teras yang dulu ramai dengan obrolan sore. Air mataku jatuh deras. Tapi tangisan kali ini berbeda, bukan hanya karena kesepian, melainkan juga karena kelegaan. Aku tahu aku sudah membuat pilihan yang benar. Hari-hari berikutnya aku kembali pada kesunyian yang dulu akrab menemaniku. Tidak ada lagi suara langkah kaki Reno di depan rumah, tidak ada lagi senyumnya saat menerima segelas teh. Tapi ada ketenangan baru yang tumbuh di hatiku. Aku sadar, cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang cinta justru berarti melepaskan, menjaga dari jauh, bahkan jika itu membuat kita kembali sendiri. Aku mungkin akan kembali menjalani malam-malam sunyi, duduk seorang diri di ruang tengah. Tapi setidaknya aku tidak menyesal. Aku berhasil menjaga rumah tangga anakku, meski harus mengorbankan perasaan sendiri. Aku tahu, mulai sekarang, aku harus berdamai dengan sepi.
Dan dari sepi inilah aku belajar. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang rela mengorbankan diri demi kebahagiaan orang yang kita sayangi.